Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga antum dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab fikih, kitab Safinatun Najah bagian 3. Oke. Langsung saja ya. Pada paragraf selanjutnya setelah kita membahas hukum air ya. Di sini kita akan membahas terkait hukum mandi wajib. Ya, jadi sebelumnya hukum mandi ya. Jadi yang mewajibkan mandi apa saja nanti kita akan bahas. Jadi sebelum kita akan bahas apa saja yang menyebabkan seorang itu harus mandi, ya, di sini adalah mandi wajib. Nah, kita akan mengklasifikasikan ya, bahwasanya mandi itu ada dua hukum, yaitu sunnah dan wajib. Sunnah itu contohnya ketika seorang hendak melakukan sholat Jumat, maka disunahkan untuk mandi. Kemudian ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, kemudian sunnah juga untuk melakukan mandi. Ketika hendak melakukan sholat istisqa, lalu ketika hendak melakukan sholat gerhana, kemudian disunahkan pula ketika selesai memandikan jenazah, kemudian disunahkan pula bagi orang yang kafir ketika masuk Islam, nah sunnah untuk mandi dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan bahas lebih lengkapnya pada mandi wajib. Ya, penyebab yang menjadikan seorang harus melakukan mandi wajib, nah, kita akan bahasnya. Fi mujibatil ghusli, yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan mandi ada 6 hal, yaitu yang pertama ilajul hasyafati fil farji, yaitu masuknya hasyafah yaitu zakar laki-laki ke farji, yaitu vagina perempuan. Kemudian perihal yang kedua adalah wa khurujul mani, keluarnya mani. Jadi mani itu daripada laki-laki ya, ketika terangsang dengan suatu sentuhan dan lain sebagainya sehingga keluar mani, maka wajib seorang tersebut melakukan mandi wajib ya. Kemudian yang ketiga adalah wal haidhu atau haid. Nah, ini untuk perempuan. Kemudian yang keempat wan nifasu, yaitu nifas bagi seorang ibu yang selesai melahirkan seorang anak, maka dia diwajibkan untuk mandi wajib. Kemudian yang kelima wiladatu, itu ketika selesai melahirkan, pas selesai melahirkan ya. Jadi yang keempat tadi nifas itu ketika selesai proses nifas atau keluar darah dari seorang ibu selesai melahirkan ya, biasanya sekitar 40 hari lamanya. Baru setelah itu seorang ibu tersebut ketika sudah bersih, sudah suci, maka dia wajib untuk mandi wajib. Kemudian yang kelima tadi yang melahirkan, jadi ini pas selesai melahirkan. Kemudian yang keenam ketika seorang itu wafat atau meninggal. Jadi memang kalau orang wafat itu tidak mandi sendiri, tapi dimandikan. Di kategori dimandikannya seorang jenazah atau seorang yang sudah meninggal adalah dengan cara mandi wajib. Nah, baik, ini adalah perihal yang menyebabkan seorang harus mandi wajib. Kemudian rukun dari mandi. Nah, ini masih melanjutkan pada
slide sebelumnya, yaitu mandi wajib ya, bukan mandi sunnah tapi mandi wajib. Nah, fi furudil ghusli, rukun mandi. Furudul ghusli thnani, fardu rukun atau mandi besar. Fardu itu bisa diartikan rukun ya, jadi harus dilakukan. Dari mandi besar ada dua ya. Rukun mandi wajib ada dua. Yang pertama adalah an-niyatu, seorang harus berniat dulu ketika hendak melakukan mandi wajib. Kemudian yang kedua, wa ta'mimul badani bil ma'i, dan mengguyur rata badan dengan air. Jadi tidak ada satupun bagian anggota tubuh yang tidak terkena air. Jadi ini harus terlaksana. Sedangkan kalau kita tahu pakai sabun atau sampo, kemudian pakai lulur mungkin, atau mendahulukan anggota yang kanan, kemudian baru anggota badan yang kiri, itu adalah termasuk sunnah dari mandi wajib. Ya, fardunya cuma dua, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya, syarat wudhu. Ya, di sini Ustazah sampaikan kalau pekan lalu kita membahas rukun wudhu, yang dimana seorang tidak boleh meninggalkan salah satu rukun dari wudhu tersebut. Nah, di sini ada sunnah wudhu. Di sunnah wudhu itu ada membaca basmalah, mencuci kedua tangan, telapak tangan sebelum dimasukkan ke tempat air atau sebelum berwudu, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, mengusap kedua telinga, membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Ini adalah sunnah-sunnah dalam berwudu. Nah, lalu apa saja yang masuk dalam syarat wudu? Nah, baik. Fi syara'itil wudu'i, syarat wudu. Ya, syurutul wudu'i 'asyaratun. Syarat-syarat wudu ada 10, yaitu yang pertama al-islamu, dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, sebelum saya lanjutkan, jadi seorang yang bukan beragama Islam ketika melakukan gerakan menyerupai wudu katanya, dan dia berdalih bahwasanya itu wudu, sebelum ada terucap 2 kalimat syahadat, maka wudunya tidak diterima oleh Allah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah wat tamyizu, tamyiz, atau biasa kita mendengar kata mumayyiz, jadi sama tamyiz dengan mumayyiz. Di seorang yang sudah sempurna akalnya sehingga dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang batil. Nah, kemudian yang ketiga wan naqa'u 'anil haidhi wan nifasi, bersih dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Jadi ketika dalam masa haid dan nifasnya masih mengeluarkan darah, maka saat itu ya ketika dia berwudu, maka wudunya tidak bisa dikatakan sah karena dia belum bersih dari haid ataupun nifas. Bukan berarti nggak boleh wudu, tapi ya gimana, wudunya tidak sah, begitu ya. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati, bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit. Nah, mungkin kita sempat jatuh dari sepeda, kemudian anggota tubuh kita yang harusnya terkena air ketika wudu itu tergores sehingga kita pakai plester. Plesternya bukan plester yang tembus air, tapi plester yang plastik ya, yang tahan air, sehingga ketika kita wudu air itu nggak bisa meresap ke kulit. Nah, maka wudunya tidak sah, begitu. Kemudian yang kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a, tidak ada anggota wudu yang merubah air suci. Nah, ini contohnya ketika kita
berwudu bisa juga dengan air keran ataupun air yang dalam bak. Nah, air setelah wudu, ya mungkin ketika tetesan dari wajah kita atau tangan kita menetes ke tempat penampungan air atau menetes pada tadahan tangan kita, maka air itu menjadi air mustakmal atau air yang tidak bisa kita gunakan untuk berwudu lagi. Nah, begitu. Ya, jadi tidak ada anggota wudu yang merubah air suci. Jadi kalau nanti anggota wudu ya dalam prosedur berwudu itu terjatuh air tadi, air yang itu sudah bekas basuhan di anggota yang sudah kita lakukan usapan air wudu, maka air yang terkena tadi menjadi air yang tidak mensucikan. Lalu yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui wajib wudu atau rukun wudu. Ya, kemarin sudah kita bahas ya apa saja rukun wudu. Ya, bisa dipelajari lagi di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, tidak meyakini sunnah menjadi wajib wudu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu sunnah wudu, nah sebagaimana yang Ustazah sampaikan nih tadi, ini yang di slide ini, yang di kotak jingga berwarna jingga ini merupakan sunnah wudu. Jadi sunnah wudu ini yang nggak boleh kita anggap menjadi fardu wudu atau wajib wudu atau rukun wudu. Ya, begitu ya. Jadi ada rukun sendiri, ada sunnah sendiri. Lalu yang kedelapan, al-ma'ut tahuru, airnya suci. Nah, kita paham ya di dalam pembagian air ya, insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis air. Jadi salah satunya air yang bisa digunakan untuk berwudu adalah air yang suci dan mensucikan. Contoh air hujan, air sungai, air embun, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya yang ke-9, waddukhulul waqti, masuk waktu. Ya, masuk waktu ini bisa kita tafsirkan bahwasanya ketika kita hendak sholat ya, maka kita harus berwudu dulu. Nah, ini maksud dari masuk waktu. Atau ketika kita sudah batal wudu, ya mungkin kita menjadi seorang hamba yang senantiasa menjaga wudu nih, walaupun nggak ketika sholat senantiasa berwudu. Jadi ketika batal wudu lagi, maka itu bisa dianggap masuk waktunya. Kemudian yang terakhir, yang 10 adalah wal muwalatu lidaimil hadasi, muwalah bagi yang sering berhadas. Apa itu muwalah? Ya, muwalah adalah kalau secara harfiah diartikan berkesinambungan. Ya, berkesinambungannya bagaimana? Ya, muwalah itu diartikan berkesinambungan dalam berwudu. Ya, di mana tidak ada jarak waktu antara basuhan anggota wudu yang satu ya, kemudian menuju anggota wudu yang lainnya, dalam jangka antara basuhan wudu yang satu dan berikutnya itu tidak sampai mengeringkan anggota wudu yang telah dibasuh sebelumnya. Ya, nggak boleh sampai kering sebelum benar-benar kita selesai dalam proses berwudu. Begitu ya. Jadi ada pendapat yang lain menyebutkan memang boleh menjeda ya, tapi sebentar. Dan dalam proses penjedaan ini nggak boleh kita berbicara, nggak boleh kita melakukan aktivitas selain daripada berwudu. Itu yang dimaksud dari muwalah. Baik, ini adalah syarat-syarat dari wudu. Selanjutnya, apa saja pembatal wudu? Nah,
fi nawaqidhil wudu'i, pembatal wudu. Nawaqidhul wudu'i arba'atu asya'a. Pembatal wudu itu ada 4, yaitu awalu, ya, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubuli au duburin. Apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul atau dubur. Ya, kita paham ya, kemaluan. Rihun, ya, baik itu kentut, ya, afwan, au ghairuhu illal mani, ya, atau lainnya, nah, kecuali mani. Nah, kalau tadi sudah kita bahas, mani itu menjadi penyebab apa? Seorang harus melakukan mandi wajib. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, atsani, yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Hilangnya akal dengan tidur atau lainnya. Ya, maksud lainnya mungkin pingsan mungkin, ya. Nah, ini ada lanjutannya, kecuali, ya, tidurnya orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di atas tanah atau lantai. Ya, jadi ketika seorang selesai sholat mungkin, ya, kemudian dia tertidur, ya, tapi dalam posisi terlentang atau tiduran gitu, ya, terlentang atau miring, maka selama saat tidur itu dia tidak sadar, ya, atau terbawa mimpi mungkin, ya, sehingga tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi di sekitarnya, ya, sehingga itu menjadi batalnya wudu. Tapi kalau duduk, ya, tidur sambil dalam posisi keadaan duduk, maka dia tidak batal wudunya. Begitu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salisu al-tiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Bersentuhannya 2 kulit lelaki, ya, dengan perempuan dewasa tanpa pembatas. Ya, ini sudah dewasa. Jadi kalau yang masih di bawah belum balik, ya, bersentuhan, beda lagi. Selanjutnya yang keempat, ar-rabi'u masu kubulil adami au halqahi duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'i. Menyentuh kubul anak Adam atau lingkaran dubur dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Nah, jadi tanpa ada pembatas. Ketika menyentuh, ya, tanpa ada pembatas, maka otomatis batal wudunya. Jadi ini pendapat, kita ingat bahwasanya ini adalah pendapat dari kitab dari Imam Syafi'i. Paham, ya? Selanjutnya, yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Ya, kita paham bahwasanya hadas itu ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ketika orang batal dari wudu, ya, sehingga cara mensucikannya dengan cara berwudu saja. Begitu. Tapi kalau berhadas besar, nah, jadi berhadas besar itu yang mengharuskan seseorang harus menjalankan mandi wajib, ya, untuk bersuci. Begitu, ya. Baik. Jadi orang-orang yang berhadas di sini adalah yang dimaksud orang baik berhadas kecil ataupun berhadas besar. Ya. Fima yahrumu 'alal muhditsi, yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Mainin taqadha wudu'uhu. Yang pertama,
ya, siapa yang batal wudunya, maka haruma alaihi arba'atu asya'a, dia diharamkan 4 hal, yaitu yang pertama as-salatu, salat, yang kedua at-tawafu, tawaf, ya kita paham bahwasanya tawaf ini adalah rangkaian dari rukun dari haji atau umroh. Kemudian yang ketiga wamassul mushafi, menyentuh memegang mushaf, wa hamluhu, menyentuh atau memegang mushaf, ya bukan, wa hamluhu, membawanya. Jadi maksudnya membawa mushaf. Mushaf di sini paham ya? Mushaf di sini diartikan kitab Al-Qur'an dan murni yang tanpa ada terjemahnya. Ya, jadi kalau ada terjemahnya, tuna antum diperbolehkan. Yang ada yang mengatakan boleh gitu ya. Selanjutnya yang diharamkan bagi orang yang junub. Nah, junub itu apa? Junub itu adalah orang yang dimana dalam kondisi selesai mengeluarkan mani, atau mungkin selesai bersetubuh, begitu, antara laki-laki dan perempuan. Maka bagi mereka yang belum melakukan mandi wajib, mereka diharamkan untuk melakukan hal-hal berikut ini. Nah, apa saja? Baik. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Orang yang junub diharamkan 6 hal, yaitu yang pertama as-salatu, melakukan salat. Yang kedua wat-tawafu, melakukan tawaf. Yang ketiga wamassul mushafi, menyentuh atau memegang mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Kemudian yang ke 5 wal-lubthu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Nah, jadi kalau lama gitu nggak boleh. Kalau lewat saja, lewat ya, bukan masuk ya, lewat sini diperbolehkan. Kemudian terakhir wa qira'atul Qur'ani, membaca Al-Qur'an. Nah, itu ya. Mirip-mirip ya dengan orang yang berhadas di awal tadi. Selanjutnya diharamkan bagi wanita yang haid, khusus yang wanita ya. Tapi jika antum laki-laki bagaimana? Ya tetap boleh mempelajarinya, mungkin untuk pedoman mendidik anak antum nanti, atau mungkin mendidik adik, atau mengarahkan saudara antum yang belum tahu terkait hal-hal berkaitan dengan bersuci. Jadi tetap penting untuk kita pelajari, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, apa saja yang diharamkan oleh orang yang wanita yang haid? Nah, jadi wanita haid, wanita nifas di sini posisinya sama, diharamkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, wa yahrumu bil haidhi 'asharatu asya. Wanita haid ya diharamkan 10 hal, yaitu yang pertama as-salatu, haram untuk melakukan sholat. Nah, ini penting sekali bagi antum yang masa transisi dari anak-anak menuju balik ya, terutama bagi yang perempuan. Bahasanya kalau antum belum benar-benar bersih haidnya, kemudian nekat sholat, maka yang didapatkan bukan pahala tapi dosa. Ingat, bukan pahala tapi dosa. Kenapa? Diharamkan. Ya, kalau tadi masih belum benar-benar suci, maka harus ditunggu dulu sampai benar-benar bersih ya, darahnya tidak keluar lagi, maka baru kita sholat gitu. Kemudian yang diharamkan oleh wanita haid ya, yang kedua adalah wat-tawafu, tawaf.
Nah, ini nanti kalau nanti dalam kondisi dalam proses melakukan haji atau umroh ada beberapa kriteria ya. Jadi nanti akan antum dapat di materi haji dan umroh ya. Nggak usah saya jelaskan di sini. Bagaimana posisi nanti seorang wanita haid ketika dalam posisi melakukan ibadah haji atau umroh. Begitu. Kemudian yang ketiga yang diharamkan adalah wamasu mushafi wa hamluhu. Jadi memegang dan membawanya juga diharamkan. Nah, ingat kalau nanti Ustazah bagaimana ini apakah terus nggak setoran ya hafalan. Nah, jadi kalau antum posisi sebagai perempuan, maka ketika masih dalam masa haid tidak diperkenankan untuk setoran hafalan baru, ya, tidak diperkenankan. Kemudian, tapi dianjurkan, ya, sangat-sangat dianjurkan untuk murojaah. Untuk murojaah hafalan yang sebelumnya sudah disetorkan untuk dimurojaahkan kepada ustazah, begitu ya. Baik, selanjutnya yang kelima adalah walubthu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Ya, jadi kalau ini bagian orang yang haid ataupun nifas memang tidak diperkenankan ya, tapi kalau masuk sebenarnya ada yang mengatakan boleh ya, dengan catatan bahwasanya dia yakin bahwasanya ketika nanti di masjid itu benar-benar aman, tidak meneteskan darah haidnya atau darah nifasnya ke masjid, begitu ya. Kalau benar-benar yakin. Tapi kalau nggak yakin, aduh ini kayaknya apa nih ya, netes mungkin ya, maka lebih baik ya jangan masuk ke masjid, begitu. Kemudian yang keenam, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran ya, Masya Allah. Kalau menghafal beda, kalau murojaah beda ya. Jadi itu sudah berada di ingatan kita, jadi nggak membaca lagi. Kemudian wassaumu, yang ke-7, berpuasa. Ya, seorang yang haid pun juga diharamkan untuk melakukan puasa, entah itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah-sunnah yang lain. Ya, diharamkan. Pengen dapat pahala yang banyak gitu ya, kemudian nekat puasa di bulan Ramadan, dosa yang didapat ya, bukan pahala. Kemudian yang ke-8, wattalaku, tolak ya. Tolak ini artinya cerai. Jadi ketika posisi wanita sedang haid itu nggak boleh dijatuhi talak ataupun menjatuhi talak gitu ya, nggak boleh menggugat cerai ataupun nggak boleh digugat cerai gitu. Kemudian yang ke-9, wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu, melewati masjid jika takut mengotorinya. Nah ini ya haram kalau ragu gitu ya, ragu nanti kalau lewat masjid nanti netes mungkin ya, fun gitu, maka diharamkan. Tapi kalau yakin bahwasanya tidak netes pasti ya, maka diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, wal istimta'u bima bainas surrati warrukbati. Istimta', bercumbu di sekitar daerah antara pusar dan lutut. Jadi nggak boleh dipegang-pegang gitu ya, maksudnya nggak boleh bercumbu di antara daerah-daerah tersebut ya. Ini bagi yang sudah bersuami istri, kalau antum kan belum, nggak usah kalau sudah paham lah pokoknya ya. Nah baik, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah sakofah keislaman kita, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika menemukan masalah kita tidak bingung lagi ya, bagaimana ini kalau posisi haid, bagaimana ini kalau lagi
junub dan lain sebagainya. Gitu. Oke, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.